Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori beriklim tropis, sehingga memiliki dua musim berbeda, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keanekaragaman iklim yang sifatnya panas dan basah ini menyebabkan negara kaya akan keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Iklim ini cocok untuk pertanian, palawija, dan perkebunan. Namun terjadinya fenomena cuaca yang tidak menentu berakibat dalam jangka pendek, kegagalan produksi pertanian, dan penurunan hasil panen. Karena beberapa hal tersebut, muncullah teknik bertani hidroponik yang tidak bergantung pada musim. Walaupun musim hujan atau musim kemarau datang, menanam secara hidroponik tetap bisa dilakukan. Pengertian hidroponik yaitu tanaman ya yang menggunakan media air ya, makanya namanya hidro ya, hidro kan air ya, asal kata dari bahasa Yunani itu asal hidro itu air. Memang ya artinya kan ada, kita menggunakan jenisnya ada beberapa, saya nggak ingat, tapi kita yang pasti menggunakan NFT istilahnya ya. Ada jenisnya itu ada 3 yang saya ingat NFT, ini yang kita gunakan sekarang, menggunakan pralon talang pralon ya gitu. Jadi ada juga yang menggunakan pralon yang seperti apa ya, yang bundar gitu ya, pipa ya, pipa pralon yang dibolongin kalau kita pakai talang seperti itu gitu. Sistem nutrien film teknik atau NFT merupakan teknik hidroponik dengan mengalirkan nutrisi pada perakaran tanaman. Sistem ini dapat dirakit menggunakan talang air atau pipa PVC dan pompa listrik untuk membantu sirkulasi nutrisi. Faktor penting pada sistem ini terletak pada kemiringan pipa PVC dan kecepatan nutrisi mengalir melalui sistem kerja yang telah dibuat bersirkulasi. Sistem kerja di sini ya merupakan sistem kerja yang kayak istilahnya dia bersirkulasi gitu. Jadi dari bawah naik ke atas menuju meja-meja produksi. Nah, dari meja-meja produksi kembali lagi ke tandon. Kalau isinya sih cuman itu nutrisi abemik yang dipakai. Terus ada kandungan nitrit sama KOH. Kalau air yang sudah bernutrisi, itu busa di dalam airnya agak sedikit berkurang. Tapi kalau tidak ada nutrisi, dia akan tumbuh berbusa, gitu, kayak busa. Kalau melihat pH ya, kita punya alatnya. Nih alatnya. Nih. Untuk mengetahui EC ya, mengetahui EC-nya, nih tinggal dicelupkan aja. Nanti muncul nominalnya. Nah, sama seperti pH juga. Kalau misalkan ini turun, tinggal ditambahkan KOH. Tapi kalau misalkan ini 6,5 misalkan, mau diturunkan ke 6, tinggal pakai nitrit gitu. Tambahkan nitrit. Kalau yang kuning ini untuk mengukur pH, yaitu asam basa dalam air. Ya. Kalau ini untuk mengukur nutrisinya dalam air. Nah, itu tergantung tempat juga. Misalkan dia tempatnya agak itu ya, keluar airnya dari sumurnya itu warna kuning, nah itu harus diendapkan dulu. Tapi kalau keluar air dari sumurnya itu udah bening gitu, nggak usah. Nah, dilihat dari segi ini gelembung udaranya harus banyak. Ini ada gelembung-gelembung, ini bagus ini. Tapi kalau gelembung yang putih, nah itu bisa terjadi karena kurangnya nutrisi atau ada hal-hal yang lain gitu. Makanya nutrisi itu juga harus berputar ya. Kita menggunakan beberapa alat, fasilitas sarana kayak ozon segala macam untuk supaya air itu tetap murni, tetap jernih seperti itu. Nah, kalau airnya kotor, butek, nah itulah timbul penyakit di situ.
Kalau hujan, kita sistemnya dimatikan mesinnya. Nah, setelah dimatikan mesinnya, lalu pompa ini ditutup. Nah, supaya nanti air hujannya nggak masuk ke tandon ya. Kalau kendalanya ya hampir banyak ya. Yang pertama kena penyakit, terus hamanya juga banyak. Terus dari segi pengecekannya itu lebih lama dibanding yang tertutup. Artinya gini ya, kalau kekurangannya yaitu seperti ini ya, Oriental. Kalau dia tanpa greenhouse, kekurangannya dia produksinya menurun. Ya. Mungkin kalau selama musim hujan, saya nggak bisa 100%, 30-40% itu rusak, menurun lah produksinya. Ya. Tapi kelebihannya ya, pada saat tidak ada hujan, dia maksimal. Ya. Hasilnya pun bagus, tanamannya bagus, daunnya bagus, hijaunya bagus, ya. Terus daunnya tuh bisa lebar-lebar seperti ini gitu. Kalau dia kena matahari full. Kalau pakai greenhouse, dia kan tidak terganggu hujan, tapi pertumbuhannya tidak maksimal gitu. Mungkin ya, kalau daun mungkin kecil-kecil ya daunnya ya. Seperti apa, misalnya seperti ini gitu ya kalau di greenhouse ya. Walaupun sudah cukup umur, tapi daunnya nggak akan lebar-lebar seperti kalau dia di open air seperti ini. Kalau di open air, ya hasilnya akan sangat bagus. Dengan catatan jangan sampai kena hujan. Dari hujan, nah ini kayak ada bintik-bintik itu karena dari hujan. Tapi ya, alhamdulillah selama kita bersihkan ya, kita selalu rajin bersihin. Memang ini kita bersihin ya, kita ini jadi steril. Artinya hama atau bakteri itu nggak ada gitu seperti itu. Penanganan jika sudah terkena penyakit paling tepat yaitu mencabut tanaman yang terinfeksi. Namun ada pula dengan penyemprotan pestisida nabati seperti fermentasi bawang putih. Atau cara lainnya adalah dengan pupuk seperti NPK atau nupak. Menggunakan teknologi sederhana hidroponik dapat menghasilkan tanaman yang lebih segar karena mendapatkan sinar matahari langsung. Meskipun beberapa daun yang harus dibuang atau sering disebut trimming. Kalau ini tiap hari panen tergantung permintaan. Kalau kita lagi ada barang panenan sekali, ya sekali 3 macam, pakcoy, caisim sama kangkung. Ini di trimming, membuangin yang daun pertamanya, daun tuanya, yang kayak gini semacam ini biar bersih. Kalau rokulnya, ya ikut kejual kalau rokulnya. Kalau enggak, kalau dipotong layu. Kalau enggak, ya biar tahan lama. Oh ada, rencananya ada, planning itu ada ya. Termasuk juga saya tuh nanti ke depan mau bikin greenhouse ya. Di situ emang saya siapin ini yang panjang ini. Nanti saya bangun greenhouse itu. Jadi saya bagi dua, situ greenhouse, ini open air, seperti itu aja gitu. Artinya saya coba menyelamatkan pada saat musim-musim hujan ya. Harus ada tanaman yang terselamatkan, walaupun hasilnya tidak sebagus kalau yang open air seperti yang saya bilang tadi gitu, seperti itu. Pertanian hidroponik sederhana masih menggunakan alat pengukur pH dan suhu air secara manual. Artinya, pemilik harus mengecek terlebih dahulu setiap harinya, lalu merubah pH dan suhu air. Dalam hidroponik sederhana juga masih sulit untuk mengukur kekurangan atau kelebihan sinar matahari. Sebagai respon dari masalah tersebut, kini dalam sistem hidroponik dimodifikasi berbentuk alat untuk memonitor pH dan suhu air yang dinamakan biponic system.